Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesal episode kesekian. Mulai hari ini, aku akan mencicil untuk membacakan DM yang udah masuk satu persatu di segmen Biar Nggak Bingung. Di Ramadan kemarin itu lumayan ada beberapa yang curhat di DM. Jadi terima kasih listeners yang udah menyempatkan dan mau gitu ya curhat via DM. Hampir semuanya harusnya udah aku bales langsung di DM-nya. Semoga tidak ada yang terlewat. Kalau ada mohon maaf lahir dan batin. Sebagiannya bisa di-up dan bersedia untuk di-up di episode. Ada yang inspiring, ada yang entertaining. Ada yang murni emang curhatan aja gitu. Ada yang butuh solusi juga. Tapi yang episode kali ini aku mau bahas topiknya tentang skripsi. Mungkin kamu yang lagi kuliah dan ini kan semester genap ya. Berarti mungkin banyak dari kamunya listeners yang juga di fase-fase skripsi. Ini ada satu DM yang masuk dari salah satunya listeners, namanya Farhan. Dia cerita tentang kondisi skripsinya dan kalau yang aku baca dan sebenarnya diskusi kita di DM udah lumayan. Jadi dia murni pengen curhat aja. Yuk kita dengerin. Karena bisa jadi kamu relate banget sama Farhan. Oke, cerita dia kayak gini. Aku ini semester 8 dan sedang menempuh skripsi, Kak. Emang skripsiku udah ku jalanin dari semester 7, tapi agak terhenti gara-gara jualan. Nah, pas masuk semester 8, hati dan pikiran udah mantep, mau pending jualan dulu dan mau nyelesain skripsi tahun ini. Bulan Januari dan Februari mulai rajin bimbingan dan udah mulai nemu ritme dan semangat buat nyelesain skripsinya. Oh iya, selain nyelesain skripsi juga udah mulai rajin lari tuh. Bimbingan awal modalnya bab 1 dan alhamdulillah dosen ngerti kesibukan dan kendalaku, jadi ya dimaklumin kenapa bisa ngilang hampir 1 semester. Lumayan juga ya. But it's a good start sih mulai skripsi dari semester 7. 25 Februari 2025, hari yang cukup cerah di kota Semarang. Aku siap-siap buat ke kampus dan buat ngerjain skripsi di perpus. Selama di perjalanan, terasa sangat normal. Nah, pas sampai di perpus, iPad dan buku tuh aku keluarin dari dalam tas. Langsung belajar tanpa ngeluarin laptop. Sejam berselang, mau ambil laptop, ternyata laptop udah kerendam air di dalam tas karena air dari botol tumpah. Here's the thing. Udah air 1 liter dan tasnya itu anti air. Combo. Jadi air genang di dalam tas dan ngerendam laptopnya. Oh ya, itu juga ada hard file skripsian bab 1 yang ada revisiannya dan udah jadi bentuk bubur. Di situ masih bisa berpikir tenang karena laptop langsung diamanin dan di blower biar airnya hilang. Nah, pas dibawa ke tukang servis, ternyata harus nginep lumayan lama dan file skripsi di backup OneDrive hilang semua. File skripsi bab 1 sampai 4 awal hilang semuanya. Ya emang salahku lupa backup. Sebenarnya backup tuh masih di folder C. Folder D masih selamat. Nah, aku tipe orang yang kalau belum selesai draft suatu bagian, belum dipisah tempatnya. Biar nggak berantakan. Jadi, file bab 2 sampai 4 ada di folder C dan itu hilang. Saat ini langsung nggak semangat buat ngapa-ngapain selama seminggu, mana itu sebelum puasa, lari nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, selalu kepikiran skripsi yang hilang dari bab 2 sampai bab 4 itu. I'm so sorry for you, Farhan. Setiap hari selalu nyoba buat berpikir positif, tapi selalu nggak bisa. Selalu aja itu pikiran skripsi menghantui. Ditambah teman-teman udah mulai pada sidang. Awal puasa mulai ada semangat lagi buat lari. Karena aku pikir setelah lari, pikiran jadi lebih tenang. Dan benar, emang jadi tenang dan lumayan jernih buat mikir lagi. Cuman masih kepikiran aja gitu. Laptop nginep dan belum bisa nyala terus. Sampai di titik udah hopeless kemarin di kosan. Dan memutuskan untuk pulang tanggal 19 Maret. Nah, tanggal 20 Maret dikabarin kalau laptop udah bener-bener mati total. Karena kerusakan udah parah dan solusi yang terbaik ya ganti mesin yang mana itu seharga laptop baru. Makin kepikiran lagi. Karena itu beli laptopnya dulu sampai kerja siang malam biar bisa beli laptopnya. Sekarang masih mikir gimana nyari duitnya buat beli laptop lagi dan pelan-pelan ngerjain skripsi lewat iPad meskipun terbatas. Yep. Aku bisa bayangin, ngerjain skripsi lewat iPad atau lewat, mungkin ada yang bikin skripsi lewat HP, itu nggak senyaman kalau kita ngerjain lewat laptop ya. Lanjut. Jadi skripsi selama bulan puasa progresnya masih 0. Yang mana kalau misalkan ketika nggak ada masalah itu rencananya ketika lebaran bisa melakukan penelitian dan bulan April atau Mei itu bisa langsung sidang. Bener-bener rasanya terlalu berat cobaannya, masih belum sesemangat sebelum adanya kejadian itu. Kayak mau ngapa-ngapain rasanya hopeless banget. Nggak tahu cobaan orang skripsian pasti ada aja. Yes, tapi kenapa ke aku pas aku lagi semangat dan punya tekad kuat buat nyelesainnya gitu loh. Emot sedih banyak. Mungkin itu sih Kak curhatnya. Makasih udah mau baca. Kalau mau diangkat jadi podcast juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Rasanya udah lega aja bisa cerita. Karena emang jarang sekali aku punya tempat cerita gini. Salam sehat Kak Tasya. Thank you Farhan. Kalau cerita ini ternyata bisa bikin lega. Kira-kira kalau dibacain di podcast meningkatkan kelegaanmu nggak ya? Tapi
Ini kita chattingan di akhir Maret kurang lebih. Dan si Farhan sempat cerita juga kalau alhamdulillah ini lagi mulai nulis pelan-pelan dan udah di tahap nulis bab 3. Kemarin coba pikir matang-matang buat jualin beberapa barang yang emang sedikit kepakainya demi bisa menggantikan laptop dia itu. Terus dia juga udah buat email khusus skripsi dan udah beli SSD khusus untuk skripsi biar bisa backup lebih proper. Jadi itu pengalaman skripsian yang agak hardcore sih kata aku ya. Karena aku dulu waktu skripsian sepertinya cobaan terberatnya tuh adalah aku sakit tipes di tengah-tengah ngambil data. Dan case-nya aku ngambil datanya tuh harus ngelembur-ngelembur gitu di lab. Jadi ketika aku tipes, ya gimana? Warna project skripsinya tuh barengan sama teman. Jadi nggak bisa dong kalau aku tipes terus skripsinya jadi mundur gitu kan. Jadi ya itu cobaanku. Tapi cobaan si Farhan ini menurut aku kayak at its best sih. Dan dia pun juga cerita kalau sebenarnya dia udah sempat ke pending dan untuk kumpulin semangatnya kan itu sesuatu yang mahal ya. Tapi malah dikasih cobaan laptopnya kerendam di tas anti air. Kayak combo. Tapi I wish the best for you Farhan. Aku juga sempat chatting ke Farhan kalau ya emang kayak rasanya nggak ada yang bisa diselamatin gitu. Tapi ada satu hal yang bisa diselamatin yaitu reality bahwa kamu tetap masih bisa nulis dan lulus. Itu masih bisa diselamatin. Dan turut happy kalau Farhan sekarang udah mulai nulis skripsinya lagi. Jadi buat kamu listeners yang sekarang lagi stuck dengan skripsinya, ingat kamu tidak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang juga lagi struggling sama skripsinya dengan kesulitannya masing-masing, dan kalau mau lebih berkontemplasi lebih dalam lagi, bahkan banyak orang di luar sana yang pengen bisa ngerjain skripsi tapi nggak bisa gitu. Dilema skripsi ini nggak cuma satu ya aku dapetin DM-nya, ada tuh lagi listeners tapi aku agak lupa apakah dia berkenan untuk diceritakan, tapi konteksnya agak mirip yaitu tentang persiapan skripsi dan menyelesaikan kuliahnya gitu. Kalau kamu pernah dengerin episode aku yang tentang seberapa IPK tuh penting di dunia profesional, skripsi tuh agak mirip gitu. Kalau kamu sekarang lagi proses nyelesain skripsi dan pernah terlintas di pikiran kamu kayak ini sih harus nyelesain skripsi ini gitu, emang nanti bakal kepake ya di kehidupan atau emang ini bakal dilihat lagi ya ketika udah bekerja? Skripsi itu kayak penting nggak penting. Ini penting untuk menyelesaikan studi kamu, tapi mungkin ini akan jadi nggak penting di dunia pekerjaan karena yang dilihat ya bukan hasil tulisan semata gitu. Tapi gimana kamu berproses dan berprogres dengan kamu nyelesain skripsi beserta semua tantangannya, apalagi kalau tantangannya kayak Farhan gini gitu. Gimana nggak melatih kesabaran dan kekuatan mental coba kalau kayak gini gitu kan. Jadi that's all I can say. Tetap semangat sama skripsinya dan diinget-inget nanti kalau skripsi kamu udah selesai dan kamu udah bisa pakai toga di wisuda, orang pertama yang harus bilang makasih sama kamu itu kamu. Orang pertama yang harus bangga sama kamu itu kamu. Jadi jangan dulu berhenti dan stuck sama skripsinya. Kesedihan, keluhan, dan berat apapun yang lagi kamu rasain, jangan sungkan untuk kamu sharing di kolom komentar. Mungkin ada sesamanya listeners yang bisa saling menguatkan. Kalaupun enggak, masih ada aku. Kamu selalu bisa DM di Instagram podcast ini di biar gak nyesel .podcast. Atau kalau kamu pengen curhat lebih deep lagi dan kamu berharap bisa dapat progres, kamu bisa kepoin coaching program aku di Instagramku @tashalma. It's pretty quick episode-nya, tapi karena emang cuma pengen bacain curhatan si Farhan, jadi semoga ini bisa jadi inspirasi. Mungkin bisa jadi sedikit hiburan dan penenang kalau mungkin skripsi kamu sekarang sebenarnya lagi baik-baik aja. Jangan lupa dengerin episode-episode berikutnya. Aku bakal bahas topik yang gak kalah seru. Dan buat kamu yang para fresh graduate, pantengin terus karena akan ada segmen Early Careers. Jadi lewatin biar kamu gak nyesel. Bye!